Jadi kalau teman-teman di sini suka motret pemandangan, ini ilmunya akan sangat berguna sekali ya, supaya foto pemandangan, foto landscape teman-teman itu akan bagus. Ya. Foto-foto pemandangan landscape yang ada di luar sana. Nah ini ya, mungkin teman-teman kalau misalkan pakai kamera biasa, teman-teman akan susah untuk mendapatkan foto landscape yang seperti ini. Ya, warnanya itu begitu aduhai, ya, merah jinglanya itu begitu mencuat gitu ya. Ada dengan tambah dengan biru, terus rumputnya hijau. Kemudian kalau kita lihat langitnya itu nggak biasa kita lihat sehari-hari ya. Tetapi kalau kita motretnya biasa aja, tapi kalau kita edit di Photoshop, itu akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya mengedit foto pemandangan itu supaya warnanya itu menonjol gitu, warnanya itu bagus, ya. Tapi sebelumnya, untuk bisa menghasilkan foto yang bagus seperti ini, tentu pertama kita harus menguasai teknik motretnya, ya. Teknik motretnya yang mumpuni lah, ya. Jadi segitiga exposure-nya itu jangan sampai dilupakan, ya, teknik motretnya, ya. Nah seperti ini ya, motret ini warnanya bisa begini. Kenapa? Pertama bisa karena kamera teman-teman dipakai gear, ya, pakai filter-filter yang mahal, ya. Mungkin bisa ya mendapatkan warna-warna hijau seperti ini, birunya sangat pekat sekali seperti ini ya. Kemudian kalau motret landscape itu pertama harus pakai tripod. Supaya apa? Supaya nggak goyang. Karena kadang-kadang kita pengen airnya itu bening gitu, airnya itu bisa menghasilkan kayak cermin. Ya itu mungkin harus pakai tripod supaya nggak shaking seperti itu ya. Nah yang kedua, kalau kita motret landscape, perhatikan juga adalah garis horizon. Ya. Garis horizon itu adalah garis yang membagi antara langit dan daratan atau langit dengan lautan ya, seperti ini. Ada garis horizon itu jangan sampai miring-miring. Jadi kalau misalkan di kamera itu suka ada yang namanya stabilizer. Nah itu selalu diaktifkan pada waktu kita motret landscape. Supaya apa? Supaya mendapatkan garis horizon yang lurus, ya, yang rata seperti ini. Kemudian garis horizon itu ditempatkan jangan di tengah, ya, jangan di tengah. Lebih baik ke atas sedikit atau ke bawah sedikit dari tengah. Ya, jangan. Nah, tapi kenapa foto ini garis horizonnya ditempatkan di tengah? Ya, nah karena ada maksud. Maksudnya adalah supaya memperlihatkan adanya mirror. Ya. Jadi ada bayangannya. Jadi antara gunung yang real ini dengan gunung yang shadow ini itu pas. Ya ingin menampilkan mirroring. Nah, jadi garis horizon itu bolehlah ditaruh di tengah. Ya. Tapi kalau misalkan yang benarnya adalah garis horizon itu jangan terlalu tengah. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, garis horizon itu lebih ke bawah. Kenapa dia taruh lebih ke bawah? Supaya dia ingin memperlihatkan adanya pemandangan gunung dengan langit yang membahana starnya. Ya, jadi dia tempatkan ke bawah. Jadi ada maksud. Jadi selalu menempatkan garis horizon itu harus ada tujuan dan maksudnya. Ya. Contohnya ini gitu ya. Nah ini garis horizonnya rada ke atas. Kenapa? Karena dia ingin menceritakan tentang pemandangan sungai. Ya, sungainya itu begitu banget bagus ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ternyata aliran airnya itu nggak biasa ya. Sepertinya seperti kapas, seperti kayak uap air. Nah ini di fotonya harus dengan tripod, ya, ditaruh, kemudian tidak bisa dijepret dengan kecepatan tinggi. Ini harus dengan low speed untuk mendapatkan aliran air yang seperti kapas ini. Ya, jadi memang untuk motret landscape ini pertama harus kuat biaya karena akan jalan-jalan terus ya. Untuk biaya traveling aja udah mahal. Kemudian kalau misalkan malas ngedit berarti kameranya itu harus dibekali dengan filter-filter yang mahal ya. Kemudian harus yang
mutlak itu adalah motretnya itu pakai RAW, ya, jadi formatnya RAW. Kenapa RAW? Karena motret RAW itu bisa mendapatkan data warna yang banyak. Mungkin saja pada waktu nanti kita ngedit, kita pengen si gunungnya ini kelihatan biru. Padahal waktu kita motret itu gelap gitu ya. Tapi kalau kita ngedit dengan RAW, ini bisa dimunculkan warna biru yang tadinya hitam itu bisa muncul jadi warna biru. Seperti itu. Atau mungkin nanti pengen hijaunya itu agak kekuning-kuningan. Nah, itu bisa ya. Nah, itu hanya bisa dengan pakai file jenis RAW. Dan ini beberapa contoh lagi pemandangan seperti ini, ya. Jadi kalau motret pemandangan itu sebenarnya mempunyai nilai jual yang tinggi, ya, dibandingkan dengan foto manusia. Foto pemandangan itu lebih banyak laku terjual. Kalau dalam pameran, ya, foto pemandangan itu lebih cepat laku, ya, karena memang kalau dipasang di ruangan gitu nggak membosankan, ya. Kalau misalkan dipasang orang, dipasang di itu kita akan cepat bosan. Berbeda dengan pemandangan. Nah, ini kembali horizon diletakkan di tengah. Kenapa? Karena ada maksud ingin memberikan kesan mirroring itu, gitu ya. Jadi ada kayak pantulannya itu yang aduhai begini ya. Nah, kalau ini horizonnya di atas ke atas dikit untuk menceritakan ini ada jembatan kayu ya, yang jarang kita temui di kota-kota. Ini seperti ini. Dan kalau kita lihat airnya itu sepertinya kayak asap ya. Nah, jadi ada teknik-teknik landscape ya. Cuma sayangnya di sini kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang bagaimana cara motret landscape, tetapi bagaimana cara mengeditnya. Nanti kita sebentar kita akan saya akan demokan bagaimana untuk mendapatkan foto landscape dengan warna yang aduhai seperti ini, ya, warna-warna yang kuat. Tapi sekali lagi kalau teman-teman ingin belajar lebih lagi, hari Kamis nanti ada workshop dari Angin Photo School yang akan membahas tentang ini semua, ya, tentang landscape. Ya. Tapi sekarang ini saya hanya akan memberikan dasar-dasar Photoshop untuk memberikan warna-warna seperti ini. Keren-keren lah. Jadi kalau teman-teman suka jalan-jalan, nah gunakan kesempatan itu untuk memotret pemandangan, ya, untuk belajar pemandangan. Siapa tahu mungkin passionnya di situ, ya. Karena foto-foto ini adalah foto-foto yang bisa dijual, ya, pemandangan itu layak untuk dijual. Oke teman-teman, saya pikir contohnya seperti itu, ya. Nah, ini pertama kali motret itu hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini, tapi saya pengen edit, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi warnanya itu menjadi naik, ya, menjadi cetar seperti ini, ya. Tapi waktu motret seperti ini. Ya, pertama tidak pakai filter lah ya, tapi pakai tripod supaya kita mendapatkan aliran air yang seperti kapal seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat foto seperti ini gitu ya, ini apa sih yang mau disampaikan oleh si fotografer? Ya. Kalau kita lihat horizonnya dia letakkan di atas, dari tengah itu di atasnya, tengah-tengah. Jadi lebih banyak area bawahnya. Ya, jadi seolah-olah si fotografer ini dia ingin menceritakan keindahan batu karang. Oh, batu karang itu keren-keren ya. Batu karang yang ada dialiri air sungai seperti ini. Keren. Ya. Tapi kemudian ada semacam di sana ada seperti matahari, ya. Jadi si fotografer memotretnya selain batu-batu, tapi dia juga ingin memotret adanya matahari di sana. Jadi matahari yang ini mungkin kalau nggak sunrise, sunset, ya. Jadi pas lagi miring-miringnya, gitu. Tapi apakah foto ini berhasil untuk menceritakan kepada pemirsa bahwa foto ini adalah foto sunset atau sunrise? Ternyata tidak, ya. Kenapa? Karena foto sunset dan foto sunrise itu mungkin nuansanya itu kuning atau orange. Nah, jadi
kita sebagai editor, kita ingin agar pesan yang disampaikan oleh fotografer itu nyampai kepada pemirsa bahwa ini itu adalah foto yang menggambarkan suasana sunset ya atau sunrise. Jadi kita akan warnanya kita akan buat dia akan lebih ke kuning. Ya. Nah, cara yang paling gampang adalah dengan menaikkan temperatur. Ya, di sini ada area temperatur atau AWB, itu kita tinggal geser ke arah kuning. Kuningnya akan lebih banyak. Nah, ya, jadi dengan menggeser sedikit saja, kita akan mendapatkan nuansa kuning, nuansa orange. Ya. Tapi ini masih awal. Nah, ketika kita geser temperaturnya ke arah kuning, maka warnanya juga akan tidak enak. Ya. Oleh karena itu, di bawah ini, Photoshop menyediakan yang ada tintanya. Tintanya kita akan geser-geser supaya agak enak di mata. Nah, kita geser juga ke arah jingga ya. Sip, ya sudah. Nah, setelah itu seperti biasa kalau kita mengedit foto, highlight-nya kita turunkan ya. Karena kita nggak suka foto yang terlalu menyilaukan mata. Jadi highlight-nya kita turunkan dulu. Nah, begitu highlight-nya kita turunkan, itu detil-detil pada air juga akan terlihat teksturnya ya. Jadi nggak cuma putih, tapi ada sedikit tekstur. Nah, karena highlight-nya turun, maka harus ada pengganti. Shadow-nya kita naikkan. Nah, shadow ini adalah menempati area-area gelap. Jadi kalau kita lihat yang bayangan-bayangan ini, ya, dia akan keluar lagi teksturnya. Ya. Kalau semakin ini kan semakin gelap nih ya, kan nggak enak ya. Nah, kita akan geser ke arah kanan sedikit supaya memperlihatkan adanya tekstur pada batu-batu ini. Nah, seperti setelah highlight-nya turun, kemudian shadow-nya naik, yang lain pengaturannya adalah gimana selera kita. Ya. Misalkan saya pengen agak sedikit kontras, kemudian kadar putihnya saya naikkan, supaya kelihatan airnya ya. Airnya jernih, putih, kemudian black-nya saya turunkan sedikit. Clarity adalah ketajaman gradasi antara gelap dan terang. Jadi garis-garis hitam membentuk gambar. Saya naikkan. Kalau di hash itu tidak saya atur ya. Ini biasanya diatur kalau misalkan kita terlalu motret langsung berhadapan dengan cahaya. Jadi kadang-kadang terlalu kuat warna putihnya. Jadi ini bisa diturunkan. Gitu. Tapi ini saya pikir udah bagus karena ini kan motretnya di waktu senja ya atau pagi hari. Ini warna saya naikkan sedikit, kemudian saturasinya juga saya naikkan. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Ini pengaturan awal di kamera RAW. Kemudian kalau saya lihat di sini, ternyata di bagian sini itu terlalu mendung. Nah, ya, terlalu mendung. Kalau misalkan saya terangkan, ini malah seluruhnya jadi terang. Saya hanya bagian yang mendungnya ini saja yang terang. Bagaimana caranya, solusinya supaya di sini ikut terang tanpa merusak yang lain. Ya, oleh karena itu saya akan minta bantuan adjustment brush. Jadi di dalam kamera RAW ini ada yang namanya adjustment brush. Ya, ini saya nolkan dulu ya. Ketika saya klik di sini ada adjustment brush, saya nolkan dulu semua. Nah, kemudian saya gosok di bagian yang akan saya bikin terang. Klik situ ya. Nah, oke. Setelah itu exposure-nya saya naikkan. Nah, ya jadi yang akan menjadi terang itu hanya di daerah-daerah sini saja. Tuh ya, terang banget. Kita bikin. Oh, sorry. Ya. Ini cuma bisa buat RAW atau enggak ya? Bisa buat semua foto? Ini pakai JPEG ya, jadi foto ini JPEG. Jadi JPEG atau RAW ini bisa pakai kamera RAW. Yang filter ya? Ya, di filter. Kan? Oh ya, oke. Di filter juga bisa dipanggil ya. Tapi saya udah setting.
begitu muncul file baru itu langsung masuknya ke kamera RAW dulu. Oke. Bagi saya penting banget kamera RAW. Kenapa? Karena ini semacam P3K-nya lah, ya. Pertolongan pertama pada foto. Ini. Jadi kamera RAW itu bagi saya itu sangat penting karena bisa ngatur dengan bebas, tinggal ngatur slider-slidernya aja. Kita bisa mendapatkan foto yang saya inginkan. Oke. Oke, yang tadinya gelap sekarang udah mulai terang ya. Saya tambah di sini titik lagi. Nah, oke, setelah ini selesai, kita masuk lagi ke kaca pembesar. Kemudian tinggal di open image. Nah, jadi foto yang gelap tadi sekarang udah punya nuansa sedikit yellow, sedikit kuning gitu ya. Jadi sedikit orange, nuansa sunsetnya udah kerasa. Tetapi masih belum nendang gitu. Nah, untuk mengedit landscape pada Photoshop ada dua rahasia. Ya. Yang rahasia pertama adalah kita ke logo Yin Yang di sini ada yang namanya selective color. Selective color. Jadi ingat ya, selective color itu yang pertama. Nah, di dalam selective color ini ada begitu banyak warna yang disediakan oleh Photoshop. Ada reds, ada yellow, ada green, ada cyan, ada blue, ada magenta, white, neutral, dan black. Nah, ini semua ya, karena kita, misalkan kita orang awam, kita belum ngerti nih, ini warna apa aja yang harus kita utak-atik. Nah, kita utak-atik aja semua. Ya. Kita mulai dari red, kita utak-atik sampai warnanya itu mendekati ke arah kuning atau yellow, seperti yang kita inginkan. Ya, caranya seperti ini. Di dalam red ini ada cyan, magenta, yellow, black. Kita mulai dari cyan, kita klik ini, kita geser ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan. Kemudian kita cari yang paling enak. Nah, ini udah kerasa nih ya. Mulai lebih kuning. Ya. Kalau sini kan gelap nih. Mulai. Kemudian kita mulai ke magenta. Ke kiri, kanan, sampai kita dapatkan yang enak di mata. Nah, ini ya. Tapi saya harus mempertahankan naturalnya. Jadi si bagian yang hijau-hijau ini, ya, yang lumut-lumut ini jangan sampai berubah warna. Saya ingin warna lumutnya tetap hijau. Nah, kemudian yellow kita geser kiri kanan. Nah, ini lebih enak ya. Oke. Kemudian black-nya. Oke, ini baru reds. Kita mulai lagi ke warna berikut, yellow. Sama seperti tadi, di dalam yellow ini ada CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Itu semua kita geser-geser kiri kanan. Kemudian kita akan mendapatkan warna. Saya jangan terlalu kuning lah ya, serap kuning, kemudian magenta, sip ya. Ini baru yellow, kemudian kita lagi ke green ya. Nah, ini enaknya ngedit landscape itu kita cuma geser-geser ini aja ya. Nggak ada lagi yang namanya cropping, nggak ada lagi masking gitu ya. Oh, green ini hanya pada lumut ya kelihatannya ya. Lumutnya saya buat lebih hijau. Oke. Kemudian ke cyan. Jadi kalau ngedit itu kita harus tahu dulu konsepnya. Jadi kalau misalkan ini kan pengennya sunset atau sunrise, jadi arahnya ke arah kuning atau yellow. Tapi kalau kita ngeditnya di hutan, mungkin ini jangan ngeditnya ke arah kuning atau yellow, ya mungkin ke arah yang kita ingin mau. Misalkan dedaunannya, ya pengen hijaunya itu kentara, jadi sepertinya hutan yang liar banget gitu ya, hutan rimba yang
belum pernah terjamah oleh manusia. Jadi ngeditnya lebih banyak ke arah hijau dan ke arah coklat. Oke, rasanya biru ini nggak terlalu banyak perubahan. Oke, kita lanjut ke magenta. Iya, memang tidak ada magenta di dalam gambar ini. Jadi mau saya geser-geser apapun, rasanya tidak ada perubahan secara drastis. Nah, kalau white pasti ada ya. Kita lihat warna air situ. Ya, saya pertahankan saja putih, jangan sampai dia seperti terkena limbah ya. Nice ya. Kemudian netral. Nah, netral ini cukup kuat ya. Sekarang blacknya. Oke, jadi ini warnanya jadi lebih mendang ya. Ini sebelum, ini sesudah, sebelum, sesudah. Jadi nuansanya akan semakin mendekati lagi ke arah yang kita inginkan. Oke, ini baru yang pertama. Nah, yang kedua ya merupakan yang rahasia terakhir itu dengan memakai color balance. Nah, jadi ngedit landscape itu nggak banyak-banyak, hanya selective color dan color balance. Nah, di dalam color balance ini dia mempunyai 3 tonal ya. Yang pertama adalah shadow ya, seperti ini. Jadi shadow itu adalah warna-warna yang menempati area gelap ya. Jadi kalau misalkan di dalam gelap ini ternyata dia itu ada warnanya ya. Ada cyan, magenta dan yellow di sini. Kalau midtone adalah warna yang tidak gelap dan tidak terang. Ya sama, dia juga memiliki kadar warna cyan, magenta, yellow. Kemudian highlight, jadi kalau highlight adalah warna-warna yang menempati area yang terang. Kalau di sini yang terang itu kelihatan dari air ya. Nah, sama di dalam airnya juga ada CMYK. Nah, ini semua kita atur supaya mendekati tonal yang kita inginkan, yaitu kuning dan yellow, yaitu kuning dan orange. Kita mulai dari shadow dulu. Kita seperti biasa kita geser ke arah kiri kanan kiri kanan. Nah, ya. Seperti ini. Ya, tapi jangan sampai merubah warna hijau karena kita pengen aslinya ya, naturalnya. Ya, mungkin gesernya nggak terlalu kentara ya karena kita sudah melakukan di selective color. Jadi di sini hanya sebagai koreksi warna saja. Oke. Ya. Di daerah shadow ini kita sudah perbaiki, dia akan memiliki warna-warna kuning. Kemudian kita midtone. Warna-warna yang menempati area yang tidak gelap dan tidak terang. Yang pas. Jadi kepekaan warna kita sebagai pengedit landscape itu sangat penting banget ya. Jangan sampai ngasih ke editan foto ke orang yang buta warna. Wah, itu bisa gawat ya. Warnanya bisa aneh. Jadi kita harus peka nih soal warna. Nah, oke ya. Jadi rada-rada gelap lah. Kemudian highlight. Highlightnya kita juga atur. Ya, agak sedikit terang boleh, sedikit terang. Ya. Oke, saya pikir sudah ya. Jadi nggak terlalu kuning lah. Ya, kalau ini kuning banget gitu ya.
Kalau dipajang nggak enak, tapi kalau kita koreksi lagi dengan color balance, dia akan rada meredup kuningnya. Tapi tetap nuansanya kita dapatkan nuansa kuning dan orange seperti ini. Jadi warnanya udah beda lagi. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Ya. Nah, kemudian ini rahasianya cuma dua saja. Ya. Perlu diingat ini selective color dan color balance. Ya. Nanti untuk di hari Kamis mungkin ada tambahan lagi seperti misalkan pakai plugin. Ya. Cuma itu harus diinstal lagi Photoshop-nya. Oke, nah sekarang kita akan satukan semua proses ini ke dalam satu layer. Kita tekan 4 tombol, Ctrl Alt Shift E. Jadi ada satu layer hasil dari proses di bawahnya. Ya, ini ada satu layer. Kemudian, kenapa saya buat ini? Saya ingin mempertajam tekstur-tekstur daripada si batu karang ini. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah ini itu difoto dengan kamera yang mahal, yang tajam, ya. Kamera dengan lensa yang tajam. Nah, untuk itu saya akan pertajam teksturnya dengan filter other high pass. High pass. Kita taruh dulu di paling pinggir ya, di paling kiri dulu, ya. Kemudian kita naikkan secara perlahan-lahan sampai di kotak jendela ini, di kotak jendela high pass ini, dia akan keluar tekstur. Ya. Kita geser. Nah, ini sudah mulai keluar ya, 1.2. Saya pikir, nah, 1.4 lah. Ya. 1.4. Jadi tekstur yang keluar ini nanti yang akan dipertajam. Jadi kalau misalkan kita gesernya terlalu kencang gitu ya, sampai ke begini, itu nanti terlalu tajam. Nggak enak dilihat, ya, saking tajamnya. Kita cukup sedikit saja. Tadi berapa? 1.4. Ya, 1.4. Kita okekan. Nah, kemudian di blending kita ke linear light. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebelum dipertajam seperti ini setelah dipertajam. Kan jadi naik ya. Ini aja udah kenceng banget menurut saya. Apalagi kalau misalkan digesernya sampai tadi jendela high pass-nya digeser sampai ke kanan. Ya. Itu akan nggak karu-karuan gambarnya. Oke. Nah, misalkan ini terlalu tajam, tenang, opacity bisa kita turunkan sedikit. Nah, pengeditan warna sudah selesai karena cuma 2 aja ya yang saya bisa kasih tahu. Ini dasarnya selective color dan color balance. Kemudian ini adalah penajaman ya, saya tulis saja penajaman. Penajaman tekstur. Oh, sorry tadi keluarin high pass-nya gimana? High pass-nya itu kita harus disatukan dulu layernya ya. Ctrl Alt Shift E ya. Disatukan dulu, ini jadi satu layar. Kemudian ke filter other high pass. Nah, ke filter other high pass. Nanti dia akan keluar jendela high pass ini. Bentar. Filter other high pass. Nah, kemudian dari kiri ini kita geser perlahan-lahan ke arah kanan sampai ada tekstur di jendela kecil. Kita oke, lalu masih abu-abu nih. Nah, ini di blendingnya ke linear light. Nanti boleh dicoba, misalkan saya nggak mau linear light terlalu tajam. Boleh pakai soft light, rada-rada lembut gitu ya. Nah, ini gimana foto sih? Ya, kalau memang fotonya udah tajam gitu ya, jangan dipertajam lagi. Nah, ininya pakai soft light atau pakai yang ada di sini, misalkan pin light atau lain sebagainya gitu ya. Nanti coba-coba. Jadi ini nggak ada yang baku gitu ya, ini hanya workflow, artinya jalan cerita pengeditannya seperti ini, tapi itu tergantung dari foto teman-teman ya gitu. Sudah jelas tadi Mbak, siapa yang nanya? Sudah jelas. Oke. Nah, kemudian
di sini saya pengen mataharinya itu nggak bersinar cuma di sini saja, ya. Saya ingin agar si mataharinya itu sinarnya itu sampai ke sini, ya, sampai ke air sini. Nah, gimana caranya? Kembali saya akan satukan dulu layernya semua dengan 4 tombol, Ctrl, Alt, Shift, E. Kemudian saya masukkan ke dalam filter, ya, kemudian render, lalu ke lighting effect. Nah, jadi filter, render, lighting effect. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan defaultnya itu seperti ini. Sebentar. Ini saya udah ubah-ubah ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan baru pertama kali buka, itu seperti ini. Nah, ini ada. Nah, jadinya akan seperti ini dulu, ya. Nah, oleh karena itu kita akan ganti, ya. Yang spot ini jadi poin. Spot ini jadi poin. Spot ini jadi poin. Lalu si poin titik tengah ini kita taruh di matahari. Nah, kita taruh di matahari. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita geserkan kursor kita ke arah lingkaran hijau sampai lingkaran hijaunya berubah jadi warna kuning. Nah, jadi warna kuning, kita klik di situ, lalu kita geser, set, sampai ke ujung, ya, sampai kena ujung. Saya pikir sudah nempel di ujung atas tuh, ya. Nah, segini. Nah, setelah itu baru kita atur cahayanya. Terlalu terang, terlalu gelap. Nah, pas, ya. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai baru kita oke-kan. Ya. Nah, ini jadi yang tadinya di sini cahaya mata kita itu melihat ke arah air, sekarang udah mulai berpindah ke arah matahari. Karena di situ adalah pusat daripada cahaya. Ini sebelum, ini sesudah, sebelum, sesudah. Jadi mataharinya lebih terang. Seperti itu. Iya. Nah, jadi seperti itu pengeditannya. Pengeditannya sederhana sangat banget. Ya, cukup diingat aja selective color dan color balance. Kalau ada matahari boleh dilakukan seperti tadi supaya cahayanya benar-benar matahari itu menjadi pusat dari cahaya.